analisis ya, misalnya trennya ke depannya seperti apa. Ya bisa dengan time series misalnya gitu, atau dengan metode peramalan atau forecasting lainnya. Ini suara saya jelas ya teman-teman ya? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas, Pak. Pak. Nah, selain metode statistik, bisa juga dengan metode Delphi. Metode Delphi itu metode dengan menggunakan eh, pendapat dari para ahli, ya, metode Delphi. Misalnya kalau Anda ingin tahu tentang apa ya, kondisi ekonomi ya pas tahun 2021 nih, gitu ya. Apakah pandeminya masih berjalan, misalnya atau enggak gitu ya? Itu kira-kira kondisi ekonomi bagaimana? Nah, kita harus cari pendapatnya ini dari para ahli. Ahlinya ini siapa aja kira-kira? Berarti kan harus yang ahli ekonomi ya. Mungkin dia juga update dengan informasi perkembangan pandemi COVID-19 gitu ya. Kemudian dia menguasai juga apa namanya, sejarah dari ekonomi dunia ya, global seperti apa. Biasanya suka ada pola-polanya tuh, ada patternnya ya. Ada resesi besar setiap misalnya 100 tahun sekali, atau setiap berapa puluh tahun sekali ada resesi ya, ada apa namanya, depresi ya, depresi ekonomi misalnya gitu. Nah tuh orang kalau sudah ahli nanti dia dari pengetahuan dan pengalamannya dia itu nanti bisa lahir satu pendapat yang bisa jadi benar, bisa jadi salah ya, tetapi probabilitas untuk benarnya besar gitu. Karena dia punya keilmuan dan keahlian yang matang, yang dalam. Ya. Sehingga ketika dia membuat forecasting, peramalan, prediksi ya, hasilnya akan kemungkinan besar untuk benarnya itu ada gitu. Jadi peluang untuk benarnya sangat besar gitu. Atau dengan metode brainstorming ya. Kita ingin tahu nih perkembangan ke depan itu seperti apa. Anda bisa brainstorming satu tim ya, misalnya di perusahaan ya para manajer mereka brainstorming, atau dengan perusahaan-perusahaan lain dilibatkan brainstorming yuk, para manajer marketing kumpul saling kenalan, mereka ada networking gitu ya, kongko bareng kemudian diskusi kira-kira nih market ke depan kayak apa gitu kan. Nah, itu brainstorming namanya ya. Nah, ini tuh yang kemarin sudah kita bahas juga ya, ada contohnya untuk yang PT Unilever ya. Paling di sini saya highlight sedikit ya. Di sini ada sama ya, weight, bobot, rating ya, penilaian. Skalanya ini sama ya, kayaknya 4 nih. 1 sampai 4. Kemudian bobot, skor terbobot, maksudnya rating dikalikan weight-nya. Ini nilainya harus 1 untuk opportunity dan threat, itu digabung, bobotnya harus 1 ya nilainya. Ya, kalau kemarin kita bukan desimal ya, kemarin angka tuh ada 4, 3, 2, ya nggak, masih kan kayak yang di Unilever. Itu pun sama ya, whatever, ketika dijumlahkan itu nanti nilainya harus 1 maksimum. Jadi meskipun ditulisnya 4, 3, nanti harus buat persentase ketika perhitungannya ya. Gitu. Karena peluang itu, bobot itu ya, itu maksimum 1 bobot itu totalnya ya. Ini 0,05 berarti terhadap 1 ya. Di antara semua itu 0,05 poin kekuatan nomor 1 ya. Peluang faktor peluang nomor 1 itu 0,05. Ini totalnya dijumlahkan harusnya 1. Oke. Nah, kemudian ada istilah dalam pembahasan analisis lingkungan internal ada yang disebut dengan distinctive competencies. Ini pembahasan strength ya, kekuatan. Ada istilah distinctive competencies, kompetensi distintif yang membedakan, atau secara istilah secara definisi itu kekuatan perusahaan yang sulit untuk ditiru perusahaan lain ya. Jadi kompetensi, kemampuan ya, kekuatan yang membedakan si perusahaan itu atau organisasi itu dengan perusahaan atau organisasi lainnya. Disebutnya distinctive kompetensi.
dan sulit ditiru ya kemampuan itu. Jadi kalau diambil contohnya apa contohnya ya? Teman-teman bisa lihat di apa misalnya? Bebas industrinya apapun. Boleh silakan dipikirkan contohnya apa kira-kira. Wah, ini perusahaan ini atau produk ini itu dia punya distinctive kompetensi. Ya, beda dia dengan yang lain dan sulit ditiru misalnya gitu. Apa ya contohnya ya? Ya, ke gadget lah, ambil contoh gadget. Apple misalnya, mungkin ada yang menggunakan Apple ya. Itu punya distinctive kompetensi ya nggak perusahaan Apple ini dan kelihatan di produknya gitu. Ada nggak? Ada Pak, Apa itu kira-kira? iOS-nya Pak, mungkin nggak bisa ditiru sama orang lain. Heeh. Apanya tuh dari si iOS-nya itu kelebihannya gitu yang susah ditiru? Sistem prosesornya mungkin Pak. Hmm. Mungkin kebal virusnya ya nggak? Meskipun ada yang bilang katanya masih bisa kena virus. Tapi katanya sih lebih kebal secara virus dibanding Android atau Microsoft misalnya gitu. Kemudian terintegrasi dengan platform-platform dalam ekosistem Apple, ya enggak? Dalam device-nya gitu bisa dengan komputer Mac atau dengan iPad ya bisa terintegrasi ya. Kemudian ingat kejadian wartawan Arab Saudi yang terkenal itu yang meninggal dibunuh sama ini, yang Khashoggi ingat nggak? Yang dibunuhnya dengan dicairkan itu dilarutkan itu loh, dibunuh kemudian dilarutkan di kedubes Turki Istanbul. Pernah dengar kasus itu tahun lalu kalau nggak salah. Pernah Pak, tapi nggak terlalu mendalami waktu itu Nah, bacaan. itu kan dia ternyata pakai jam tangan Apple Watch ya nggak? Dia Iya pakai Pak, Apple Watch gitu. dan ada rekaman suaranya. Jadi dia mungkin ketika sebelum masuk itu dia sudah menghidupkan fitur itu dan itu terintegrasi dengan HP-nya. HP-nya itu dipegang oleh tunangannya. Ya, dia kan datang ke kedutaan besar itu untuk mengurus administrasi lah untuk pernikahan. Dia datang nggak bawa HP itu, HP-nya dipegang sama tunangannya di mobil di luar kedubes. Dia masuk tapi kan dia pakai Apple Watch gitu. Jadi kejadian itu terekam dengan fitur di Apple Watch itu, suaranya tapi ya nggak ada gambar, suara saja. Dan sudah langsung terkirim ya, karena mungkin database-nya dia sudah terintegrasi dengan cloud system gitu. Itu langsung masuk di HP-nya dia gitu. Ya, nah, itu menjadi barang bukti gitu. Nah, itu contoh ya. Jadi fitur teknologi yang dimiliki oleh si Apple ini terintegrasi dengan Apple Watch misalnya dan itu bisa real time datanya ya. Seperti itu adalah distinctive kompetensi. Mungkin kita nggak tahu HP yang lain ya, merek yang lain, brand yang lain itu punya nggak kompetensi seperti itu. Nah, kalau tidak punya, sulit ditiru oleh yang lain, berarti Apple itu punya distinctive kompetensi. Dan itu berpengaruh kepada apa? Value-nya dia. Value-nya dia itu nanti sangat kuat ya dan susah untuk dikalahkan oleh yang lain. Berefek kemana nanti? Efeknya ke apa namanya loyal customers, menciptakan customer yang loyal ya setia. Makanya ada istilah Apple Skid ya nggak? Apple Skids gitu, Apple Maniac gitu. Ya, ya mau semurah apapun produk-produk lain, ya sehebat apapun produk-produk lain, mereka nggak berpindah ke lain. Ya, laptopnya Mac gitu ya atau komputernya Mac, kemudian gadgetnya, HP-nya Apple, kemudian apa lagi? Kok Apple apa namanya? Apple ya HP-nya Apple. Terus ada iPad dan juga lengkap tuh semua. Ada teman saya yang seperti itu, gitu. Sampai sekarang begitu. Oke, itu distinctive kompetensi. Kemudian ada competitive advantage ya teman-teman ya, kompetitif. Nah ini
Ini istilah-istilah yang teman-teman sangat penting untuk dikuasai ya. Distinctive competency, competitive advantage. Keunggulan kompetitif. Jadi advantage itu keuntungan maksudnya, tapi sering dimaknai keunggulan. Keunggulan daya saing, keunggulan bersaing. Competitive advantage itu keunggulan bersaing. Segala sesuatu pada perusahaan yang lebih baik dari perusahaan pesaing. Jadi lebih unggul dia. Ya. Nah, jika memiliki kelebihan, keunggulan dalam bersaing, maka profitabilitasnya, kemampuan untuk menciptakan keuntungan atau profitnya akan lebih besar. Ya, misalnya apa competitive advantage itu yang paling mudah adalah industri yang dimiliki oleh China ya, Tiongkok. Ya, jadi mereka itu punya competitive advantage yang bagus. Kenapa? Misalnya apa contoh? Mereka bisa menghasilkan barang yang lebih baik dan lebih murah. Nah itu kalau sudah bicara kompetitif ya, mereka bersaing secara kualitas, bersaing secara harga juga gitu ya. Harganya bersaing. Nah kalau istilah ada istilah harganya bersaing banget. Nah artinya apa? Dia bisa lebih murah dari yang lain gitu. Harganya bersaing banget. Kualitasnya pun bersaing ya. Nggak jelek-jelek amat kok, hampir sama, malah kadang-kadang lebih bagus gitu ya dari buatan Indonesia misalnya. Kalau lebih bagus atau sama aja ya kualitasnya, udah sama tapi harga lebih murah, wah udah sekarang mesti lari beli ke produk yang Cina punya. Kenapa? Karena dia lebih kompetitif, lebih bersaing gitu ya. Jadi competitive advantage itu harus dimiliki ya. Contoh dua lah yang biasa kita lihatnya, ada Grab, ada Gojek ya. Para pelanggan mungkin mereka install dua-duanya ya nggak di HP-nya, ada Gojek, ada Grab. Nah, mereka gunakan, bisa jadi ketika mau order itu mereka bandingkan dulu ya nggak? Kalau pakai Grab berapa, pakai Gojek berapa gitu kan? Mau gosennya, mau apa tuh go ride-nya gitu ya, atau Grab ride-nya. Dikomparasi tuh. Mana yang lebih murah gitu kan ya? Nah, itu dengan asumsi bahwa yang lebih murah itu lebih baik gitu ya menurut si pelanggan gitu. Yaitu competitive advantage. Bisa lebih baik, lebih murah secara biaya, lebih cepat secara pelayanan gitu ya. Itu kompetitif namanya. Indikatornya tadi itu bisa kualitas, bisa harga, ya, bisa kecepatan, speednya. Begitu ya. Nanti ada lagi istilah comparative advantage ya. Di sini nggak ada. Comparative advantage itu biasanya kaitannya dengan lokasi perusahaan atau lokasi negaranya. Cina dengan Indonesia itu comparative advantage-nya mereka menang. Kenapa? Dari sisi tenaga kerja misalnya. Kenapa? Karena upah minimum di Cina itu lebih rendah daripada di Indonesia. Ya, malah kalau nggak salah itu bisa separuhnya di Cina itu. Berarti punya keunggulan komparatif. Susah kita bersaing sama mereka. Kenapa? Karena upah tenaga kerjanya pun lebih rendah. Otomatis harga biaya produksi lebih murah, berarti kan harga pun bisa ditekan lebih murah, gitu ya. Itu namanya comparative advantage, keunggulan komparatif. Tapi kita bisa jadi lebih unggul dari Cina dari sisi komparatifnya, dari sisi apa? Dari sisi bahan baku misalnya. Kita kaya dengan apa namanya sumber daya alam, ya. Misalnya barang tambang ya segala macam, batu bara, kita bisa jadi harga batu bara kita lebih murah gitu ketimbang Cina. Cina kan pun sama beli dari kita gitu. Berarti kan secara bahan baku atau bahkan energi misalnya kita lebih murah gitu biayanya ya. Itu komparatif advantage kita, tapi dari sisi tenaga kerja mereka lebih unggul gitu komparatif advantage-nya. Ya. Begitu. Yang lain apa? Contoh Korea Selatan komparatif advantage-nya gitu. Misalnya dia internetnya lebih murah, lebih cepat, lebih murah gitu. Nah, kita enggak. Lokasi ya. Makanya pemilihan lokasi produksi seperti pabrik-pabrik itu bisa melihat itu, komparatifnya dilihat juga. Bikin pabrik mendingan di mana ya? Di Jawa Barat kah, di Jawa Tengah kah, apa Jawa Timur? Kita akan bisa melihat komparatif advantage dari masing-masing daerah ini. Ya.
Oh sekarang di Jawa Barat sudah mulai naik nih, Bekasi itu upah minimumnya, upah minimum kotanya, UMK-nya atau UMR-nya itu Jawa Barat ya, sudah naik lebih tinggi daripada Jawa Tengah, Jawa Timur. Oh kalau gitu mendingan kita bikin pabriknya di Jawa Tengah atau di Jawa Timur gitu. Atau di luar Jawa sekalian mana gitu ya. Tapi harus dipertimbangkan aspek-aspek lainnya, transportasinya segala macam ya. Begitu. Nah, itu jadi banyak wawasan baru yang kita bahas hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sudah kita bahas. Nah, ini yang baru lagi nih, value chain analysis, value chain. Nilai tambah yang diberikan kepada konsumen. Ya. Jadi ada istilah value chain, ada istilah supply chain. Nah, ini teman-teman nanti lama-lama akan familiar lah dengan istilah supply chain ini ya. Supply chain itu rantai pasokan. Ya, jadi aliran barang ya atau jasa atau informasi ya dari mulai supplier pertama nih sampai ke konsumen ujung customer itu supply chain namanya. Jadi urutannya itu yang terlibat itu siapa saja ya dalam proses terpenuhinya kebutuhan konsumen tadi. Ya contohnya misalnya Aqua nih teman-teman, botol minum Aqua air mineral dalam kemasan ya. Itu kan sampai ke customer diminum itu kan sebelum sampai ke customer kan ada proses dulu sebelumnya nih, ada alirannya dari mana? Anda beli dari toko kelontong atau dari Alfamart atau Indomaret ya. Dari situ sendiri sudah ada proses ya. Alfamart, Indomaret dapat dari grosir atau dari distributor ya. Nah, si grosirnya atau distributornya dapat dari pabrik ya. Pabrik yang membuat. Tapi pabrik juga dia butuh bahan baku dari supplier. Supplier pun bisa banyak ya jumlahnya dan juga tire-nya. Tire itu tingkatan-tingkatannya, supplier 1, 2, 3 itu. Ya. Dari mulai yang bisa jadi bikin kemasannya atau bikin ininya apa sampai ke jadi botolnya, bahan baku botolnya ya. Nah, bahan baku botolnya ini pun bisa jadi si supplier itu dia pun butuh supplier lagi ya. Jadi supplier tingkat 1, tingkat 2 gitu ya. Nah, itu seluruh rangkaiannya itu disebut supply chain nih. Seluruh rangkaian itu disebut supply chain. Kebayang ya? Ada video saya di YouTube tentang pengantar logistik manajemen atau sekilas tentang manajemen logistik dan supply chain. Anda bisa lihat di situ saya buat videonya tentang supply chain. Nah, kemudian ada juga value chain. Nah, kalau value chain itu tentang tadi nilainya ya. Nilai yang diberikan kepada konsumen. Nah, ya. Jadi sini ini rinciannya value chain, ada gambarnya nggak ya? Nah, ini gambarnya nih. Kalau yang supply chain nanti saya coba share ya, cari di internet. Ini value chain itu jadi dibagi dua nih value chain itu ya, rantai nilai ini. Ada yang saya mulai dari bawah nih ya, yang bar yang tegak berdiri nih. Itu disebutnya primary activities, aktivitas-aktivitas utama di dalam value chain. Apa aja? Inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, dan service. Ya, ini yang utamanya. Ada yang supportnya, support activities. Ya, ini nih. Procurement, teknologi, human resource, firm, infrastructure. Nah, jadi intinya, ini ujungnya kan ke produk. Ini ada margin ya, margin. Jadi ini semua butuh biaya, teman-teman. Biaya ditambahkan dengan margin, profit, maka jadilah revenue total ya, revenue. Jadi ini keseluruhan aktivitas yang menghasilkan produk atau jasa ya, atau nilai tambah ya, value ya. Nah, ini yang ada yang utamanya nih, yang utamanya ini disinilah kegiatan menghasilkan nilai. Sedangkan ini supportnya yang mendukung. Jadi yang utama itu apa? Inbound logistik ya, seperti pembelian dari supplier bahan baku ya. Nah, itu aktivitas utama yang nomor 1 ya. Operation berarti kan konversi dari bahan baku menjadi menjadi produk ya. Transformasi atau konversi, diubahlah dari bahan baku menjadi ini kegiatan utama juga. Outbound logistik sudah jadi sudah jadi produk, kemudian didistribusi ke customer ya. Nah,
Ini outbound logistik namanya. Nah, marketing and sales berarti komunikasi dan juga proses pengiriman ya, penjualan. Komunikasi dengan customer, promosi dan sebagainya ada di sini. Service ya dari mulai penjualan dan juga after sales ya, setelah penjualan. Nah, ini biayanya seluruhnya berapa gitu ya. Misalnya kalau HP totalnya itu adalah misalnya 1.500.000. Nah, marginnya mau berapa? 500.000, berarti kan harganya jadi 2 juta price-nya. Ya. Dikalikan jumlah volumenya menjadi revenue ya. Gitu. Nah, ini value chain ya. Jadi nah ini yang mendukung nih procurement, teknologi ya, human resource, manusia-manusianya yang terlibat di dalam proses yang utama ini, juga infrastruktur, gedung dan sebagainya ya, mesin, alat, nah itu semua mendukung untuk menghasilkan, untuk melakukan aktivitas yang utama ini. Gitu. Itu value chain. Nah nanti ada supply chain. Kalau supply chain, nah ini nih, ini ada di video saya ya. Ya. Jadi ada supplier, manufacturer, distributor, wholesaler atau grosir, retailer, dan customer. Ini aku nih contohnya. Jadi ini jaringan sebetulnya, jaringan antara perusahaan ya. Jadi sekarang itu persaingan bukan lagi antar perusahaan saja, tapi antar supply chain ya, supply chain atau network. Di sini nih, supply chain atau network. Ya, jadi PT Aqua itu yang menghasilkan Aqua mau yang botol ataupun galon ya. Itu dia sebetulnya sebuah perusahaan manufaktur ya, produsen. Ya. Tetapi dia itu dibantu, disupport oleh supplier ya enggak? Nah, dia juga dibantu oleh distributor yang mendistribusikan. Ada grosir juga, ada retailer seperti Indomaret, Alfamart, toko kelontong ya, dan sebagainya. Nah, ini tuh mereka tuh bersatu, berjejaring, bekerja sama, berkolaborasi untuk bisa memenuhi kebutuhan customer konsumen ini ya. Ini mouse saya kelihatan ya, mouse teman-teman? Kelihatan, Pak. Nah, gitu ya. Jadi supply chain itu sebetulnya kerjasama antar perusahaan di dalam memenuhi kebutuhan konsumen ya, dari mulai supplier sampai ke retailer gitu. Mereka bekerja sama nih, kompak nih, saling bertukar informasi ya, saling bekerja sama gimana supaya kita bisa memberikan yang terbaik buat customer, gimana supaya kita lebih untung gitu ya. Mereka duduk bersama, kadang ada rapat, ada gathering, ada apa gitu. Toyota misalnya dengan suppliernya suka ada gathering tuh, gatheringnya dengan distributornya semuanya. Dan ini dipilih yang terbaik-terbaik gitu ya, yang bisa memberikan keuntungan terhadap jaringannya mereka atau rantainya mereka. Makanya disebut supply chain, rantai. Ini kayak rantai ini. Ya. Jadi intinya adalah gimana supaya bisa menang dalam persaingan. Jadi mereka itu si perusahaan-perusahaan manufaktur ini nih yang bikin macam-macam nih mobil. Mereka tidak hanya bersaing dengan perusahaan mobil, tetapi dengan supply chain-nya si pesaing perusahaan mobil lainnya ya sebagai pesaing gitu. Mereka pun punya supply chain sama ya nggak? Toyota punya supply chain, Mitsubishi punya supply chain gitu. Daihatsu punya supply chain ya. Isuzu punya supply chain sendiri. Jadi persaingan antar supply chain, gimana bekerja sama masing-masing supply chain itu bisa memberikan memenuhi kebutuhan konsumen dan pada saat yang sama bisa untung besar mereka gitu ya. Ya ini kemarin. Jadi kita sudah bahas tentang matriks. Nah ini matriks. Ini yang IV internal ya. Kemudian ada EV. Nah dia di sini nilainya kan nggak desimal ya, tapi nanti dibuat desimal. Jadi ini maksimum kalau dia buat satunya itu antara strength dan weakness, berarti nanti 20 tambah 14 ya, berarti 34. 34 bagi 34 1 kan ya. Nah, jadi yang lainnya nanti dibagi 4/34 gitu nilainya ini misalnya gitu. Ya. Ini juga sama nih, nilai satunya adalah 18 tambah 19 ya. Total satunya berarti yang lainnya 4 dibagi berapa ini? 37
7 misalnya gitu ya. Ini bobotnya masing-masing. Tapi bisa juga bobot itu di dalam satu ini ya. Ini dia 1, 2, 3, 4, 5. 4 ke 5, 20. Berarti 20 bagi 21. Nah ini 4 per 20. Ya ini ya, 4 per 20, 0,2 ya. Berarti dia nilai satunya adalah di dalam satu tabel ini. Gitu. Ya nilai satunya ini. Gitu. Bisa juga begitu ya, bebas. Nah ini matriks IV dan FV sudah kita bahas ya. Kemudian ada lagi matriks SWOT. Matriks SWOT itu ada diagram SWOT, ada matriks SWOT. Nah ini diagram SWOT yang sudah kita bahas, diagram SWOT ya. Minggu lalu kita sudah bahas ya. Nah ada matriks SWOT. Matriks SWOT yang mana ya matriks SWOT? Matriks SWOT adalah ini nih. Di video saya pun ada ya, teman-teman, matriks SWOT-nya. Jadi diagram SWOT itu untuk menentukan posisi strategis ya, ada di mana dan juga jenis strateginya. Kalau ada di sini berarti jenisnya expansion atau intensif ya di sini. Nah, kalau alternatif strateginya didapat dari matriks SWOT yang ini. Ya, ada yang kemarin saya bilang ada 4 ya, bisa SO ini, SO di sini nih, S sama O, ada WO, ada WT, ada ST. Jadi 4. Nah, ini kalau digambarkan di sini bisa juga nih. SO ya. Kemudian ST, WO, WT sama aja. Ya. Atau di video YouTube saya pun ada ya. Saya buatnya seperti matriks, jadi nggak begini, nggak tabel begini, jadi matriks ya. Jadi kalau digambarkan, di sini bisa nggak gambar ya? Nggak bisa. Ya, jadi teman-teman bisa lihat videonya ya. Matriks SWOT yang saya buat itu, apa namanya? Saya share aja deh. Nah, begini ya. Ini matriks juga ya, sama ya teman-teman. Jadi SWOT. Nah, di sini misalnya opportunity-nya ada banyak kan, misalnya ada 10 atau 5 lah bebas. S-nya pun ada 5 misalnya. Nah, SO itu kombinasi ya. Peluang mana, peluang yang nomor berapa, itu bisa dimanfaatkan oleh strength atau kekuatan yang nomor berapa gitu ya. Nanti di sini muncul alternatif. Alternatif 1, kita gunakan misalnya peluang nomor 1 adalah naiknya jumlah milenial ya. Generasi milenial naik. Nah, ini peluang untuk opportunity. Strength kita apa? Strength kita misalnya produk yang kita miliki, strategi promosi kita itu memang nyambung dengan kalangan milenial. Nah, itu berarti salah satu alternatif strategi yang di SO ini. Gitu ya. Paham ya penjelasan saya? Teman-teman? Bisa diikuti? Iya, Pak. Ya, Bisa, Pak. So, misalnya Bisa, Pak. ST. Threat-nya ada 5 ya. Threat nomor 1, misalnya ancamannya apa? Pandemi COVID-19 ancamannya. Yang tidak jelas, nggak kunjung selesai, nggak jelas kapan selesainya. Dengan strength mana kita bisa antisipasi ya? Oh, kita punya strength apa itu? Literasi digital dari karyawan kita sangat tinggi. Ya. Kita bisa manfaatkan komputer, sosmed, ya, bisa gunakan internet ya untuk melakukan digital marketing misalnya gitu. Nah, jadi ancaman COVID-19 ini bisa direduksi, bisa diturunkan, bisa dieliminasi, dikurangi resikonya dengan apa? Memanfaatkan kekuatan digital literasinya si karyawan perusahaan misalnya gitu. Masuk di sini nomor 1, alternatif 1 untuk ST ya. Gitu terus ya. Begitu dengan weakness opportunity. Opportunity mana yang bisa dimanfaatkan kalau weakness-nya dibenahi, dihilangkan. Muncul alternatif. Jadi sama di sini pun. Threat mana yang bisa diantisipasi dengan cara apa? Memperbaiki kelemahan kita. Nah, jadilah WT. Nanti muncul
Di sini bisa ada jadi 2 atau 5 atau 10 bebas ya. Misalnya di sini 2, di sini 2, di sini 2 jadi 2. 2 kali 4 ada 8. Ada 8 alternatif strategi gitu ya. Nah, 8 alternatif strategi itu ya, teman-teman. Ini kan kombinasi ya dari semuanya. Tetapi jenis strategi kita itu ditentukan oleh matriks, ini diagram SWOT ya. Nah, kalau kita ada di posisi yang ini nih, agresif misalnya, atau intensif, atau expansion, di sini agresif, maka kita akan pilih alternatif strategi mana yang mendukung posisi strategis kita. Atau ini kita prioritaskan yang 8 tadi itu dibikin rankingnya, diprioritaskan, diurutkan dari yang paling relevan ya untuk bisa memenuhi posisi strategis ini, yaitu kita agresif. Ya, untuk bisa agresif kita urutkan tuh yang 8 itu. Paham ya? Hubungannya ya antara matriks SWOT dengan diagram SWOT, paham ya urutannya ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Begitu.